Pernahkah kita merasa lelah bekerja setiap hari? Bangun pagi, mencari nafkah, kadang terasa berat, bahkan melelahkan. Namun, tahukah kita bahwa dalam Islam, bekerja bukan sekedar mencari uang, ia bisa menjadi jalan menuju ampunan Allah. Oleh sebab itu, mari kita simak 5 hadis keutamaan bekerja. Hadis pertama, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsa kallan min amali yadaihi amsa maghfuran lah, rawahu at-Tabrani. Artinya, barang siapa yang di sore hari merasa lelah karena bekerja dengan tangannya sendiri, maka ia telah diampuni dosanya. Penjelasannya, hadis ini memberi harapan besar bahwa kelelahan karena bekerja halal bukan sekedar lelah biasa. Setiap tetes keringat, setiap rasa capek itu bisa menjadi penghapus dosa. Bayangkan, seseorang pulang kerja dalam keadaan letih, pakaiannya kotor, tubuhnya lemah. Namun di sisi Allah, ia pulang dalam keadaan bersih dari dosa. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Bayangkan, rasa lelah yang kita rasakan setiap hari ternyata bukan sia-sia, bukan hanya capek, tapi bisa jadi penghapus dosa. Hadis kedua, wa anil Miqdadi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadayhi, rawahu al-Bukhari wa Ahmad. Artinya, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Makanan yang paling berkah bukan yang paling mahal, tapi yang berasal dari usaha kita sendiri. Meskipun sederhana, namun penuh keberkahan. Makanan terbaik bukan soal rasa atau harga, tapi soal asalnya. Makanan dari hasil kerja sendiri, meskipun sederhana, lebih mulia daripada makanan mewah, tapi dari cara yang tidak benar. Ini juga mengajarkan kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain selama masih mampu, karena bekerja adalah bentuk menjaga kehormatan diri. Hadis ketiga, wa an Utsbah bin Mundhir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Musa alaihi salam ajara nafsahu samaniya sinina au asran ala ifati farzihi wa ta'ami batnihi, rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Artinya, Nabi Musa alaihi salam pernah bekerja selama 8 atau 10 tahun demi menjaga kehormatan dirinya dan untuk makan. Subhanallah, seorang nabi yang mulia tetap bekerja keras, bukan karena rendah, tapi karena itu adalah suatu kemuliaan. Nabi Musa alaihi salam bekerja sebagai buruh selama bertahun-tahun, bukan karena itu hina, tapi karena itu sangat mulia. Beliau bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal. Pesan kita, kalau seorang nabi saja bekerja keras, lalu bagaimana dengan kita? Hadis keempat, wa an Sahil bin Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalul abrari minar rijali al-khiyatatu wa amalul abrari minat nisa'i al-migzalu, rawahu al-Khatibu wa Ibnu Asyakir. Artinya, di antara pekerjaan orang-orang soleh ialah ada laki-laki yang menjahit dan perempuan yang memintal. Pesannya jelas, tidak ada pekerjaan yang hina, selama itu halal. Yang mulia bukan jenis pekerjaannya, tapi kejujuran dan keikhlasan dalam melakukannya. Hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan sederhana pun bisa menjadi pekerjaan orang-orang yang soleh. Menjahit, memintal, pekerjaan yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang, namun dalam pandangan Islam, yang dinilai bukan besar kecilnya pekerjaan, tetapi kehalalan dan keikhlasannya.
Hadis kelima, wa anil Miqdadi radhiyallahu anhu qala, idza kana fi akhiriz zamani la budda lin-nasi minad darahimi wad dananir yuqimu ar-rajulu biha dinahu wa dunyahu. Rawahu at-Tabarani. Artinya, di akhir zaman manusia tidak akan lepas dari uang yang dengannya seseorang bisa menegakkan agama dan dunianya. Dan hadis ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Uang bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Karena dengan uang, seseorang bisa beribadah. Tetapi dengan uang, seseorang juga bisa tergelincir. Oleh karena itu, Islam tidak melarang mencari harta, justru mendorongnya. Namun dengan syarat, halal cara mendapatkannya, baik cara menggunakannya. Nah, dari semua hadis ini kita belajar satu hal. Bekerja bukan sekedar urusan dunia. Ia adalah ibadah. Selama niatnya benar, caranya halal, maka setiap lelah bisa berubah menjadi pahala yang sangat besar.